Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang telah kita ketahui bersama atau bahkan kita alami bersama, bahwa untuk meraih kesuksesan di dunia, kita memerlukan kerja keras. Kesuksesan tersebut tidak bisa kita raih dengan santai-santai, dengan bermalas-malasan, namun kita harus bersungguh-sungguh menghabiskan waktu untuk mendapatkan kesuksesan atau cita-cita di dunia setinggi-tingginya. Baik itu mengumpulkan harta, mendapatkan kedudukan tinggi, atau yang semisalnya. Maka dari sini, kita bisa mengambil pelajaran untuk kenikmatan dunia saja, kita harus berusaha keras untuk bisa menggapainya. Lantas bagaimana dengan kenikmatan akhirat? Yang mana kenikmatan akhirat itu kekal, sempurna, paripurna, berbeda dengan kenikmatan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Sementara kenikmatan dunia mudah sirna, tidak sempurna. Dan di akhirat nanti untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sangat mudah. Allah Ta'ala mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian di surga nanti sesuai dengan apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian inginkan. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga sebagaimana di dunia, kita harus memiliki usaha dan kerja keras jauh lebih banyak dibandingkan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat kecil, yang tidak sempurna, fana. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dikisahkan tentang seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sahabat yang dikenal dengan sangat miskin dan fakir, tidak memiliki tempat tinggal. Dia hanya bertempat tinggal di emperan Masjid Nabawi. Namun di antara kebiasaannya adalah berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau di suatu hari menghabiskan harinya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Nabi SAW sholat subuh hingga sampai sholat isya. Dikisahkan dalam riwayat tersebut bahwa setelah Nabi SAW sholat malam atau sholat isya, beliau masuk ke dalam rumahnya, maka Rabi'ah tidak balik atau tidak meninggalkan Nabi SAW karena khawatir jika ada keperluan yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau nunggu. Beliau mendengarkan Nabi SAW bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beliau senantiasa setia menanti dan menunggu kapan Nabi SAW membutuhkannya. Sampai pada akhirnya beliau tertidur atau dikalahkan oleh kantuknya. Mengetahui akan hal tersebut, Nabi SAW mengagumi bagaimana kesungguhan dan keseriusan atau semangat yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini. Sehingga beliau mengatakan atau meminta agar sahabat ini meminta kepada Nabi. Mintalah, niscaya aku akan kabulkan, niscaya aku akan berikan. Maka pada saat itu Rabi'ah menilai bahwa ini adalah kesempatan yang besar, kesempatan emas. Sehingga beliau tidak langsung menjawab atau memberikan apa yang diminta oleh Nabi SAW. Tapi beliau menunda, meminta waktu untuk memikirkan apa kiranya permintaan atau permohonan yang cocok ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di rumah atau di tempat tinggalnya dia berpikir, kalau seandainya saya meminta dunia, maka dunia itu fana, tidak kekal. Tapi kalau seandainya saya meminta akhirat, maka itu lebih baik dan lebih kekal. Maka di keesokan harinya, ketika bertemu dengan Nabi SAW, beliau mengatakan, As'aluka murafaqataka fil jannah. Permintaanku adalah, aku ingin mendampingimu, membersamaimu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat permohonan dan permintaan dari sahabat yang mulia ini, Nabi heran. Apakah ini diminta atau dianjurkan atau dinasihat oleh selainmu? Maka beliau mengatakan tidak. Inilah yang beliau pikirkan. Karena lebih mengedepankan akhirat, lebih mengedepankan keselamatan di akhirat dibandingkan kebahagiaan di dunia yang sifatnya hanya sementara. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat kita harus berusaha. Dan Allah Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran kunci atau cara agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di surga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan ya bahwasanya
perdagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Inna sil'atallah ghaliyah. Barang dagangan Allah taala itu sangat mahal. Wa inna sil'atallah al-jannah. Karena barang perdagangan Allah taala adalah surga. Yang tidak mungkin bisa kita raih dengan santai-santai, dengan bersantai ria, dengan bermalas-malasan. Kita harus bersungguh-sungguh. Dan sebutkan dalam beberapa ayat bahwa orang-orang yang bisa selamat dari siksa dan menjadi penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan pejuang tangguh. Mereka telah mengorbankan segala macam apa yang mereka miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah taala balas dengan sebuah tempat yang mulia atas dasar kesabaran yang mereka alami, yang mereka lakukan ketika di dunia. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar ketika tertimpa musibah, dan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melewati segala macam ujian-ujian di dunia, yang pada akhirnya di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan balas mereka dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Para hadirin atau kaum muslimin, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita ini sangat membutuhkan banyak bekal. Kenapa? Karena di akhirat nanti nasib atau apa yang akan terjadi kepada kita itu disesuaikan dengan amal kita. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa dalil yang mana kondisi atau nasib seorang hamba di hari kiamat nanti, terutama saat proses-proses yang pasti akan dialami sebelum masuk ke dalam surga atau waliyadzubillah ke dalam neraka. Seperti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika dihisab, ketika melewati sirat, keadaan yang akan dihadapati, yang akan dialami oleh manusia itu sesuai dengan kadar amalnya. Salah satu contoh, ketika Nabi SAW mengatakan, Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq kamikdari mil. Matahari pada hari kiamat nanti akan didekatkan kepada makhluk itu sejauh atau sejarak 1 mil. Hatta takuna minhum kamikdari mil. Sampai matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kemudian apa? Manusia akan bercucuran keringat sesuai dengan kadar amalnya. Ada di antara mereka yang keringatnya hingga tumitnya, hingga lututnya, hingga pinggangnya, dan ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Itu semua karena apa? Sesuai dengan kadar amalnya. Ini menandakan bahwa semakin kita banyak beramal, mudah-mudahan ini akan menjadikan kita baik nantinya, keadaan kita baik nantinya pada hari kiamat. Semakin sedikit amal seorang hamba, mungkin dia akan semakin tersiksa pada hari kiamat. Itu sebelum ditentukan dan diputuskan apakah dia masuk surga atau neraka. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain ketika seorang hamba ingin melewati sirat. Dan kita tahu sirat itu adalah jembatan di atas neraka jahanam yang ia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan. Kemudian di sebelah baik kanan ataupun kiri terdapat kalalib, pengait-pengait dari neraka yang siap mencabik-cabik tubuh manusia. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, fatakhṭafun nas bi'a'malihim, yang mana pengait-pengait itu akan mencabik-cabik kulit manusia disesuaikan dengan kadar amalnya. Ini salah satu dalil para hadirin atau kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang hamba nasibnya, keadaannya disesuaikan dengan kadar amalnya. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, perbanyaklah bekal kebaikan, perbanyaklah amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan dengan rahmatnya kita bisa selamat ketika melewati segala macam peristiwa dan kejadian nantinya pada hari kiamat, dan kemudian kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, untuk meraih surga, untuk meraih kenikmatan yang hakiki di surga Allah taala, terlebih lagi ingin berdampingan dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita raih, tidak bisa kita capai dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai. Kita mesti lelah, kita mesti capek, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.